Dalam dunia di mana waktu sangat berharga, bagaimana kebijaksanaan kuno dapat memberikan dampak yang mendalam dalam waktu hanya 20 menit? Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata bahwa bukan karena kita memiliki waktu yang singkat untuk hidup, tetapi karena kita menyia-nyiakan banyak waktu. Jadi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa dalam 20 menit ke depan, Anda dapat membuka dan sepenuhnya memahami prinsip-prinsip stoisisme? Apakah Anda siap untuk memulai perjalanan cepat namun mendalam ke dalam inti stoisisme? Mari kita ungkap kebenaran abadi ini dan temukan cara untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cara yang efisien dan efektif. Sebelum kita mulai, saya akan sangat menghargai jika Anda menyukai video ini agar Anda dapat membantu saya terus menyebarkan filosofi Stoik. Jika Anda belum subscribe, saya sarankan Anda untuk subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Satu, memahami apa yang ada dalam kendali kita. Memahami apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak adalah dasar dari filosofi Stoik. Ini tentang mengenali kekuatan dan batasan kita dalam drama kehidupan yang terus berlangsung. Pertimbangkan sebuah hari biasa. Anda akan memberikan presentasi besar di tempat kerja. Anda telah mempersiapkan setiap slide dan melatih setiap kata. Tetapi saat Anda akan memulai, listrik padam. Frustrasi, panik, bahkan kemarahan mungkin menjadi reaksi pertama Anda. Namun dalam skenario ini, pemadaman listrik di luar kendali Anda. Apa yang ada dalam genggaman Anda adalah bagaimana Anda menangani perubahan tak terduga ini. Prinsip ini berlaku untuk setiap aspek kehidupan. Dalam konteks profesional, pelajaran Stoik ini juga sama pentingnya. Bayangkan Anda telah bekerja keras pada sebuah proyek, hanya untuk dibatalkan oleh manajemen yang lebih tinggi. Dalam menghadapi kekecewaan semacam itu, Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada respons kita daripada keputusan yang ada di luar kendali kita. Ini tentang mengakui perasaan kita, tetapi tidak membiarkannya menguasai penilaian kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik, mengungkapkan ini dengan indah ketika dia berkata, "Kita tidak dapat memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu dapat memilih bagaimana kita meresponsnya." Kata-kata ini adalah pengingat yang kuat bahwa meskipun kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita, kita memiliki otoritas penuh atas sikap dan tindakan kita. Prinsip Stoik ini juga meluas ke dunia internal kita. Pikiran dan emosi kita, meskipun tampak spontan dan tidak terkontrol, sebenarnya adalah area di mana kita dapat memberikan pengaruh yang signifikan. Merasa cemas atau kesal? Sadari emosi ini, tetapi juga ingat bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menantang dan mengubah pola pikir Anda. Singkatnya, memahami apa yang ada dalam kendali kita adalah pembebasan. Ini mengajarkan kita untuk menginvestasikan energi kita dengan bijak, memfokuskan pada tindakan, respons, dan sikap kita. Ini tidak berarti kita menjadi pasif atau acuh tak acuh. Sebaliknya, kita menjadi proaktif di area di mana kita benar-benar dapat membuat perbedaan yang mengarah pada kehidupan yang lebih tangguh dan memuaskan. Menghadapi sifat sementara kehidupan. Menghadapi sifat sementara kehidupan adalah prinsip Stoik yang mendalam, yang mengingatkan kita akan ketidakabadian segala sesuatu di sekitar kita. Gagasan ini mungkin terdengar suram pada awalnya, tetapi sebenarnya adalah panggilan untuk hidup lebih penuh dan menghargai saat ini. Mari kita telusuri apa artinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangkan momen kebahagiaan sederhana, seperti menonton matahari terbenam, tawa seorang anak, atau aroma kopi pagi Anda. Pengalaman-pengalaman singkat ini indah karena mereka tidak berlangsung selamanya. Menghadapi transisi ini membuat kita lebih hadir dan peka terhadap kekayaan hidup. Ini tentang menikmati pengalaman saat ia hadir tanpa melekat padanya saat waktunya untuk melepaskan. Prinsip ini juga berlaku pada kepemilikan dan pencapaian kita. Anda mungkin bekerja keras untuk membeli mobil impian atau mencapai tonggak karir. Namun, kedua hal ini bersifat sementara. Model baru menggantikan mobil Anda, tujuan baru menggantikan pencapaian Anda.
Mengakui ketidakabadian ini membantu kita menghindari keterikatan yang berlebihan pada hal-hal material dan status. Ini mendorong kita untuk menemukan kebahagiaan dalam pengalaman dan perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Dalam hubungan, gagasan ini mendapatkan makna khusus. Setiap interaksi, setiap momen dengan orang yang kita cintai, menjadi lebih bermakna saat dilihat melalui lensa ketidakabadian. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu kita dengan mereka, menyelesaikan konflik dengan cepat, dan mengekspresikan cinta serta penghargaan kita secara terbuka. Ini adalah pengingat bahwa setiap pertemuan bisa menjadi yang terakhir, jadi kita harus menjadikannya berarti. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik dan kaisar Romawi, dengan indah menangkap sentimen ini ketika ia berkata, "Semua hal akan memudar menjadi masa lalu yang diceritakan, dan dalam waktu singkat akan diselimuti oleh kegelapan." Kata-katanya tidak dimaksudkan untuk mengecewakan kita, tetapi untuk membangkitkan kita pada keindahan saat ini. Dengan mengakui ketidakabadian hidup, kita belajar untuk tidak menganggap remeh apapun. Menghadapi sifat sementara kehidupan juga mempersiapkan kita untuk perubahan dan kehilangan yang tak terhindarkan. Ketika kita memahami bahwa tidak ada yang kita miliki selamanya, kita dapat menghadapi suka dan duka hidup dengan lebih tenang. Kita belajar untuk menghargai waktu yang baik tanpa keputusasaan dan menavigasi masa sulit dengan perspektif yang lebih baik. Intinya, prinsip Stoik ini adalah ajakan untuk hidup lebih dalam, menghargai setiap momen, dan melihat keindahan yang sementara di semua aspek kehidupan. Ini mengajarkan kita bahwa kualitas pengalaman kita jauh lebih berharga daripada durasinya, membimbing kita menuju kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. 3. Kebajikan disiplin diri. Kebajikan disiplin diri adalah prinsip Stoik kunci yang bukan tentang menolak kesenangan, tetapi tentang tidak diperbudak oleh keinginan yang bersifat sementara. Ini adalah praktik memilih kepuasan jangka panjang daripada gratifikasi instan. Sebuah keterampilan yang sangat memperkaya hidup kita dalam berbagai aspek. Bayangkan Anda berada di sebuah acara sosial di mana semua orang menikmati makanan yang tidak sehat. Anda berusaha untuk makan dengan sehat, tetapi godaan sangat besar. Di sini disiplin diri bukan hanya tentang menolak makanan lezat, tetapi tentang menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai dan tujuan yang lebih dalam. Setiap kali Anda memilih opsi yang lebih sehat, Anda memperkuat komitmen Anda pada kesejahteraan Anda. Prinsip ini juga memainkan peran penting dalam mengelola waktu dan produktivitas kita. Kita hidup di era gangguan konstan, media sosial, layanan streaming, pemberitahuan tanpa henti. Mudah untuk menyerah pada gangguan ini, tetapi disiplin diri membantu kita tetap fokus pada tujuan kita, apakah itu menyelesaikan proyek kerja atau menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Ini tentang memprioritaskan apa yang benar-benar penting dibandingkan apa yang tampak mendesak saat ini. Dalam hal keuangan, disiplin diri juga sangat penting. Godaan untuk berbelanja secara impulsif, membeli gadget terbaru atau trend mode bisa sangat kuat. Namun, mempraktikkan disiplin diri dalam kebiasaan belanja kita, berarti kita memprioritaskan keamanan finansial dan tujuan jangka panjang, seperti menabung untuk rumah, pendidikan, atau pensiun. Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Ini sangat benar ketika datang pada disiplin diri. Kita sering membayangkan bahwa mengatakan tidak pada keinginan akan terasa menyakitkan. Tetapi dalam kenyataannya, menjalani disiplin diri sering membawa rasa pencapaian, kedamaian, dan kebebasan. Disiplin diri juga meluas ke kehidupan emosional dan mental kita. Ini tentang mengatur respons kita terhadap orang lain dan situasi yang menantang. Misalnya, ketika menghadapi kritik atau konflik, mungkin menggoda untuk bereaksi secara impulsif dengan kemarahan atau defensif. Namun, menerapkan disiplin diri memungkinkan kita merespons dengan bijak dan konstruktif, menjaga hubungan serta kedamaian batin kita. Singkatnya, disiplin diri adalah kekuatan pembebasan. Ini membebaskan kita dari menjadi korban keinginan yang lewat dan menyelaraskan kita lebih dekat dengan tujuan serta nilai sejati kita.
Ini adalah jalan menuju kebebasan sejati, di mana kita menjadi penguasa tindakan kita sendiri, hidup dengan integritas dan tujuan yang lebih besar. Dengan membangun disiplin ini, kita tidak hanya dapat mencapai tujuan kita, tetapi juga menjalani kehidupan yang lebih kaya dan lebih memuaskan. Mengembangkan ketahanan emosional. Ketahanan emosional adalah kekuatan batin yang memungkinkan kita untuk melewati tantangan hidup dengan ketenangan. Ini bukan tentang menekan emosi kita, tetapi tentang memahami dan mengelolanya dengan cara yang konstruktif. Ketika kita menghadapi kesulitan, seperti kehilangan pekerjaan, banyak emosi dapat muncul, dari ketakutan dan kemarahan hingga kebingungan dan kesedihan. Namun, stoicisme mengajarkan kita untuk menghormati perasaan ini sambil terus bergerak maju. Ketahanan emosional membantu kita mengelola reaksi kita terhadap situasi sulit, memberikan kemampuan untuk bangkit kembali. Prinsip ini juga mendukung hubungan kita dengan orang lain. Saat menghadapi tantangan dalam hubungan, kita sering dipicu oleh emosi negatif yang bisa mengarah pada konflik. Ketahanan emosional memungkinkan kita untuk menanggapi dengan empati, alih-alih bereaksi dengan kemarahan. Ini menciptakan ruang untuk komunikasi yang lebih baik dan penyelesaian konflik yang konstruktif. Sebagaimana Epictetus mengungkapkan, apa yang terjadi pada Anda bukanlah hal yang penting, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang menjadi hal yang penting. Dengan mengembangkan ketahanan emosional, kita mempelajari kemampuan untuk bertahan di tengah badai, beradaptasi dengan perubahan, dan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Salah satu cara untuk mengembangkan ketahanan emosional adalah melalui refleksi diri. Dengan merenungkan pengalaman dan respons kita dapat mengenali pola yang mungkin mengganggu. Misalnya, jika kita menyadari bahwa kita cenderung merasa cemas ketika menghadapi situasi baru, kita bisa bekerja untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik dan meminimalkan ketidakpastian. Ketahanan juga melibatkan pengembangan jaringan dukungan yang kuat. Berbagi tantangan kita dengan teman atau keluarga dapat memberikan perspektif baru dan dukungan emosional. Prinsip stoik ini juga membantu kita dalam mengatasi stres dan kecemasan sehari-hari. Ketika tantangan muncul, alih-alih melawan atau menolak perasaan kita, stoicisme mengajarkan kita untuk menghadapi dan memprosesnya. Ini dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi dan pembelajaran yang lebih besar. Dengan kata lain, ketahanan emosional tidak hanya membuat kita mampu bertahan, tetapi juga berkembang. Ini membawa kita pada kesempatan untuk melihat setiap kesulitan sebagai pelajaran yang berharga dan fondasi untuk kekuatan masa depan. 5. Hidup harmonis dengan alam. Hidup harmoni dengan alam adalah inti dari filosofi stoik. Ini tentang menyelaraskan diri kita dengan tatanan alami dunia, baik dari segi lingkungan maupun sifat manusia kita sebagai makhluk rasional dan sosial. Cobalah untuk terhubung dengan ritme kehidupan, seperti bangun dengan matahari atau beristirahat saat malam tiba. Ini bukan hanya tentang mengikuti siklus alami, tetapi juga tentang memahami peran kita dalam ekosistem yang lebih besar. Prinsip ini juga mencakup hubungan kita dengan orang lain. Stoik mengajarkan pentingnya berkontribusi pada kebaikan bersama. Setiap tindakan kecil, seperti mendaur ulang, membantu sesama, atau berbuat baik, memperkuat jalinan masyarakat kita. Marcus Aurelius mengingatkan kita, apa yang tidak baik untuk koloni tidak baik untuk lebah. Dengan kata lain, tindakan kita saling terkait. Apa yang kita lakukan mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Lebih jauh lagi, hidup harmoni dengan alam berarti menghargai keberadaan kita. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak terpisah dari dunia, tetapi bagian dari suatu kesatuan. Dalam dunia modern yang terkadang terasa terputus dari alam, mengembalikan fokus kita pada keseimbangan dan keharmonisan sangat penting. Kita bisa mulai dengan menghargai keindahan alam, apakah itu dengan berjalan-jalan di taman, mendaki gunung, atau hanya duduk dan menikmati suara burung berkicau. Ini membantu kita menyadari bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan hubungan kita. Hidup harmoni dengan alam juga berarti memahami bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu.
Ada kekuatan yang lebih besar di luar diri kita yang membentuk jalannya kehidupan. Menerima hal ini memungkinkan kita untuk menemukan ketenangan dalam ketidakpastian. Dalam kata-kata Marcus Aurelius, waktu adalah aliran peristiwa. Dengan menerima aliran ini dan menemukan kedamaian dalam perubahannya, kita belajar untuk beradaptasi dan menemukan makna dalam setiap pengalaman. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa dengan hidup selaras dengan alam dan sesama kita tidak hanya menemukan tujuan yang lebih besar, tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Mempraktikkan rasa syukur. Mempraktikkan rasa syukur adalah praktik stoik yang kuat yang membantu kita beralih dari kekurangan ke kelimpahan. Ketika kita mulai setiap hari dengan rasa syukur atas kesehatan kita, rumah yang hangat, atau ketenangan pagi, kita membuka diri kita untuk pengalaman positif dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini mengubah cara kita melihat hidup, memusatkan perhatian kita pada apa yang kita miliki daripada pada apa yang kita kurang. Rasa syukur juga sangat berharga dalam hubungan kita. Seringkali kita mengambil orang-orang terkasih kita begitu saja. Dengan meluangkan waktu untuk menghargai apa yang mereka bawa ke dalam hidup kita memperkuat ikatan kita dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Seperti yang diajarkan Epictetus, dia adalah orang bijak yang tidak bersedih untuk apa yang tidak dia miliki, tetapi bersukacita atas apa yang dia miliki. Ini adalah pengingat bahwa rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi tentang merayakan setiap pengalaman dan orang yang datang ke dalam hidup kita. Menumbuhkan rasa syukur juga bermanfaat untuk kesehatan mental dan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara teratur mempraktikkan rasa syukur memiliki kesehatan mental yang lebih baik dan tingkat stres yang lebih rendah. Ini juga memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ketika kita memusatkan perhatian pada hal-hal positif, kita secara alami menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita. Menerapkan rasa syukur ke dalam rutinitas kita bisa sesederhana menulis jurnal syukur, di mana kita mencatat hal-hal yang kita syukuri setiap hari. Tindakan sederhana ini dapat mengubah perspektif kita dan membangun fondasi kebahagiaan yang lebih tahan lama. Dengan cara ini, rasa syukur tidak hanya menjadi tindakan sesaat, tetapi kebiasaan yang membentuk cara kita melihat dunia. Berkontribusi pada kebaikan bersama. Prinsip berkontribusi pada kebaikan bersama mengingatkan kita bahwa kehidupan kita tidak hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang memberikan dampak positif pada dunia di sekitar kita. Setiap tindakan kebaikan, besar atau kecil, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat kita. Ini bisa berarti melakukan sukarela di komunitas lokal, atau bahkan hanya menawarkan senyuman kepada orang asing. Tindakan-tindakan ini membangun jaringan dukungan yang menguntungkan kita semua. Penting untuk mengingat bahwa setiap individu memiliki peran dalam ekosistem sosial yang lebih besar. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik dan kaisar Romawi mengatakan, apa yang tidak baik untuk koloni tidak baik untuk lebah. Ini menyoroti betapa kita semua saling terkait. Tindakan kita dapat memberikan dampak yang mendalam pada orang lain. Dengan memahami bahwa kontribusi kita tidak hanya membawa kebaikan bagi diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita mulai menjalani hidup yang lebih berarti. Kontribusi pada kebaikan bersama tidak hanya meningkatkan kehidupan orang lain, tetapi juga memperkaya hidup kita sendiri. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan imbalan, kita menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam. Ini membantu kita mengatasi stres dan tantangan hidup dengan perspektif yang lebih positif. Melalui tindakan kebaikan, kita dapat menciptakan momen keajaiban dan terhubung dengan orang lain dalam cara yang berarti. Kesimpulan, refleksi atas prinsip-prinsip Stoik ini menunjukkan bahwa kita memiliki jalur praktis menuju kedamaian batin dan ketahanan. Stoicisme memberikan cara untuk menavigasi tantangan hidup, menemukan kepuasan dan makna melalui kebijaksanaan dan kasih sayang. Saat kita melanjutkan perjalanan ini, saya mengundang Anda untuk berbagi bagaimana stoisisme bergema dengan Anda dan bagaimana Anda menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup Anda. Bersama-sama,
Mari kita bangun komunitas yang mendukung dan merayakan wawasan abadi dari stoicisme. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Sampai jumpa di video berikutnya.